Halo guys, selamat malam ya. Balik lagi di Rizky Main Game hari ini seperti janji gua kemarin. Jadi hari ini gua akan coba ajak kalian untuk belajar bahasa Jepang sedikit ya. Untuk belajar bahasa Jepang sedikit. Paling enggak untuk percakapan dasar sama Kaiwan. Nah, jadi di sebelah kiri di sebelah kanan bawah itu udah gue siapin sedikit notes ya biar buat nanti sekalian nyatet kira-kira yang keluar seperti apa. Dan kalau teman-teman pengen nyoba, nanti gue coba join ke Discord gitu ya, buat teman-teman yang pengen nyoba sama percakapannya kayak gimana gitu kurang lebih. Jadi sebelum gue mulai, gue akan perkenalkan teman saya di atas sini ya. Namanya Yui. Silakan Yui memperkenalkan diri. Apa Yui? あらあらまあまあ。日本語でいいんだよ。普通の。日本ちょっと待って。はい。今は簡単な日本語だから自己紹介から始めよはい。う。うん。私のうん。名前はゆいです。うん。東京に住んでいます。うん。34歳です。よろしくお願いします。Salam. Jadi gua akan coba mulai dulu ya. Pertama, kalau gua ada sendiri hajime mashite, watashi wa Rizky desu. Watashi wa 44歳じゃないや。38歳です。ジャカルタに住んでいます。よろしくお願いします。Nah, jadi di pelajaran bahasa Jepang kali ini gua akan coba mulai dari percakapan sederhana, mulai dari introductions. Itu namanya Jiko Shokai ya. Jadi gue tulis dulu sini namanya Jiko Shokai. Jiko Shokai. Nah, itu dia. Kita akan mulai dari sini dulu, Jiko Shokai. Nah, jadi apa aja yang perlu disebutkan di dalam Jiko Shokai? Yang pertama, yang gue tahu kita harus apa ya? Harus pakem sih enggak, tapi kurang lebih beberapa urutan kata ini yang perlu kita sebutkan kurang lebih gitu ya. Jadi yang pertama adalah hajime mashite. De hajime mashite no ato wa futsu ni hajime mashite watashi no namae wa Rizky desu ka watashi wa Rizky desu dochi ga ii? はじめまして、リスキーですっていいかな。それはもっと簡単だね。はじめまして、リスキーです。Kanjinya bang, kanjinya lu pada ngerti apa kagak kalau gue pakai kanji gitu loh maksud gue. Komentu mau mieru? 見える。見えるでしょ。コメントはインドネシア語だからね。うん。Oke, jadi hajime mashite Rizky. Lu mau pakai kanji, jadi kalau mau pakai kanji itu kurang lebih gini ya. Yaruzo kanji ni mo. Iyo. Hajime mashite Rizky.これ漢字も教えてって言ってる？うん。こんばんは、リシスカンユイさん。元気ですか？私は元気です。Nih gua tulis aja Rizky lah, susah banget. Rizky desu. はじめましてのははひらがなでもいいかな。全部ひらがなでいいのかな。うん。はじ。ちょっと待ってね。漢字でもいいけど、ひらがなの方が多いかな、はじめましては。Oke. Oke des. Jadi kata Yui katanya kalau buat hajime mashite rata-rata pakainya hiragana gitu. Hajime mashite Makoto to moshimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. よろしくお願いします。で、次はhajime mashiteの後はリスキーです。自己紹介は趣味だったり、どこに住んでいるかだったり、年齢言いますかね。日本も年齢も大丈夫なの？言わない人もいるし、言う人もいる。じゃあ次はどこに住んでるのかな？ Jadi selanjutnya setelah ini perkenalan ya. Ini perkenalan.
Jadi ini perkenalkan. Ini bahasa Indonesianya ya, guys. Perkenalkan. Saya Rizky. Ini sambil dicatat ya, nanti daripada gue ulang 2 kali. Sugi wa doko ni sunderu ka ne? はい。私はジャカルタに住んでいますっていいかな？うん。OK。私はちょっと待って。ジャカルタに住んでいます。pakai kanji deh. 私はジャカルタに住んでいます。Ini dia. Ya. Jadi ini ya. Jadi watashi wa Jakarta ni sundeima. Jadi ketika lo setelah memperkenalkan nama lo siapa, ini yang ini ya. Yang umum ya. Yang umum jadi watashi wa Jakarta ni sundeimasu. Oke. Jangan lupa nanti keluarin sertifikat. Kenapa gue harus keluarin sertifikat? Bedain ha sama wa gimana, Bang? Ah, sore soda ne. Ima tsumo ga atte. 俺もどう答えるかわからないんだよ。で、これは私はじゃん。でもひらがなは、はじゃなくてはじゃん。あー。それはどう違うの？さてと、日本人に答えるのか。なんて言えばいいんだろう。私はの、わは、はなのになんでわって読むのかってこと？そう。だから、こんにちはであるんじゃん。なんて説明すればいいんだろう。難しいな。Nih buat yang ini nih. Ini kan nih pakai H kan, pakai H. Tapi dibacanya wa gitu loh. Nah, gue sendiri nggak ngerti gimana caranya membedakan ini gitu ya. Karena dulu yang gue pelajarin, gue hanya menghafalkan tanpa mengerti logik dibalik kenapa H dibacanya wa gitu loh. Ini kata mau tergantung kalimatnya, Bang. Kalau ngobrol sih gampang, tapi kalau bedain pas ya beda benar. Kalau ngobrol bedainnya gampang, tapi kalau pas nulis itu yang susah gitu. Do, atta kotae. あったんだけど、こんにちはは、こんにちってひらがなは今日って書く。はい。こんにちはは今日は〇〇ですね。例えば今日は天気がいいですね。今日は暑いですね。今日は何々ですねを略した形だから、今日はのはははだから、こんにちははは。今晩っていうの、今の晩って書くんだけど、今の晩は涼しいですね。暑いね。っていう時の、今日の晩はのはははだから、それが略されてる、省略されてるから、短くなってるから、こんばんはのはは。はがいいよ、伝わったかな？いや、俺に伝わったけど、俺もうわかんない。でもそれ、微妙じゃない？それでも。でも、私はってどうなの？は、じゃん？あなたはもうはでしょ？そっか、私はもうはは、なるほど。読み、音の問題か、はをはって読むのはなぜってことだもんね。そう。Oke, maaf ya guys ya. Jadi pusing sendiri, ya kan? Daripada lo nanya gue pusing, mendingan gue tanya orangnya langsung ya, biar yang pusing dia, gue nggak usah gitu. Masuk ikutu desu. Musukashi yo ne. Ya, suzukimashou. Oke, じゃあ私はじゃから住んでいます。この後には多分趣味かな。私はじめまして、私はリスキーです。私はジャカルタに住んでいます。趣味かな、この後は。
私の趣味はかな。自己紹介。うん、私の趣味は、私の趣味はapa? Yui apa趣味nya? Amazon プライムで海外ドラマを見ることです。Oke. じゃあショッピングかな、ショッピング。ショッピングとか、ネットショッピングとかかな、今だったら。ネットショッピングやるの、ゆいも。ネットショッピングするよ。イブイブだな。何イブイブって。ショッピングです。Jadi ini kalau bahasa ininya watashi no shumi waちょっと違うじゃん。私の趣味はショッピングです。あらあらまあまあ。Terima kasih buat subscribernya Aldo 180 193 ショッピングです。 OK。 お金がなくてもショッピング好き。俺は好きじゃない。私の趣味は読むことです。バチャブック。趣味が漢字違うよ。臭い味になってるよ。そうか。でもgak usah pakai kanji ya guys ya. Gak usah pakai kanji guys ya. Pakai hiragana aja. Shumi. Dah. 趣味の漢字。で、その後はどうなの？年齢はどうなの？年齢は。年齢って何？年齢。30。私は。年齢ね。私はでしょ。私は。好きだった30歳です。あれは38。おっさんじゃん。で、あと何の仕事してるの？何の仕事してるんだよ。それいいポイントだよ。何の仕事してるんですかって。私は38歳です。私はもう趣味じゃなくて私の趣味。そうか。趣味はいらない。趣味。いや違うわ。いや漢字できないな。OK。私は何の仕事ってどういう説明するの？例えばこういう企業に勤めていて、そこでこういう仕事をしているよっていう感じかな。じゃあエクサンプル。例えばゆいはどんな仕事でどんな説明するの？ゆいの仕事って例えば私どこまで言えばいいのかな。この会社のグループ会社に勤めていて、オフィス、働く環境のオフィスを作ったり、レイアウト変更したり、内装とか工事やったりするプロジェクトマネージャー兼営業やってるよとか。でもそれってフォーマルすぎるじゃん。例えばあまり知らない人に、そんな説明しないじゃん。例えばね。なるほどね。もっと例えば私はゆいです。私は営業をやってますとか。そういう感じか。そうだね。営業やってますとか。
プロジェクトマネージャーやってまあ、すとか。そうそうそうそう。それはもっと簡単な、それはできるんじゃん。どっちがいいよ。例えば営業でも何の営業かって聞きながらメーカーで営業してますとか、建築住宅の販売で営業してますとか、何を売ってるかとかも言うのかな。まあでも営業です。営業ですとか、ジムですとか、そんな感じかな、簡単に言う。Oke guys.簡単nih Yuto. Jadi ini selanjutnya adalah kita ngobrolin mengenai masalah pekerjaan gitu ya, pekerjaan. Jadi setelah kita tadi perkenalan, mungkin teman-teman udah ada yang nyatet gitu ya, mudah-mudahan dicatat gitu ya. Jadi selanjutnya adalah watashi wa, kalau gua sales misalnya, sales itu misalnya eigyo. Oh. Yattemasu de ii kana? Yattemasu. Oke, jadi kurang lebih gini. De, kore de ii ndesho? Yoroshiku onegaishimasu de ii nda yo ne. Douzo yoroshiku onegaishimasu. Jadi kurang lebih gini guys ya. Oh, なんだろう、日本語にも、そんなのなんかいろんな表現あるじゃん。どれぐらいあるの？なんかインドネシアいっぱいあるじゃん。そう表現っていうのは何の表現？まあ例えば関西弁とか。方言ね。方言。方言たくさんあるよ。どれぐらい違うの？どれぐらい違うの？例えば、地域によってはもう他の言語みたいに何言ってるかわからない地域も、例えば青森とか、秋田とか東北の方は、もう標準語の原型がないから、何言ってるかわからない。関西弁とかは語尾がかかったりする、だけのことが多いからわかるかな。でも各県にある程度方言、首都圏以外は方言あるから、細かく言ったら、30とかそれぐらいあるのかな、方言。おー、いっぱいあるね。ありすぎかな。でも微妙に違うからそれぐらい多分あるかな。いや多分あると思いますね。インドネシアもいっぱいあるから、多分日本にもいっぱいあるよと思う。Jadi kalau lo nanyain masalah logat sih di Jepang juga banyak ya, mulai tadi yang dijelasin juga mulai dari logat yang masih bisa dimengerti sampai dengan logat yang tidak dimengerti sama sekali gitu sama orang Jepang itu sendiri kalau bukan yang asli tinggal di situ gitu. Sama kayak misalnya kita ke mana, misalnya ke Sulawesi gitu misalnya. Ke Sulawesi gitu ya. Jadi mungkin kita juga nggak bakal ngerti gitu logat-logatnya kayak gimana gitu ya. Karena terlalu banyak bahasa daerah juga yang di setiap daerah-daerah di Jepang juga yang apa ya, kayak orang tua gitu lah ya. Maksudnya kan kayak banyak banget tuh orang-orang yang masih pakai bahasa daerah masing-masing ya. 方言は16種類でした。大きく分けたら。16? 分けたらけど16種類大きく分けた。 Oh, tuh ada kurang lebih dibagi sebanyak 16 katanya itu. Ada 16 bahasa logat Jepang yang sebagian besar ya. Mungkin itu kalau kita bisa bilang mungkin logat Jawa Tengah, logat Jawa Timur kali gitu deh. Padahal di dalamnya masih banyak lagi logat-logat gitu kayaknya. Nanti saya nonton replay om, saya telat, berarti tidak apa-apa. Nah, ini ada yang nanya Yui no shigoto wa nani desu ka datte. Yui no shigoto wa nani desu ka? マーケッター？違うじゃん、さっきと言うのは違うじゃん。さっきの昔の仕事。はいはい。かなと思って。オッケー。移動する前ね。了解です。Marketing guys, sama kayak gue guys.
jadi kalau bahasa gaul, nah,なんか日本にも、普通になんかこう会話で使う日本語と、正しい日本語ってもうちょっとおかしいんだけど、それあるじゃん。例えばジャカルタ言語と同じくそのバーサインドネシアとバーサジャカルタちょっと違うじゃん。それ日本にもあるでしょ。あるある。でそれで、どれぐらい使えるのか。例えば初めて、日本にいた時に、そのなんか普通で使える日本語を、使えるのが通じるのか。例えば本になんだろうね。例えば自己紹介とか、正しい日本語結構長いじゃん。例えば、はじめまして、私の名前はなんとかです。私はまあ38歳でとかなんとか長いじゃん。でも普通に会話で使えるのが結構短いじゃん。で、もし俺が日本語を会話を勉強するときに、どっちなんだろうね。難しい。自己紹介するときに、一気に言ったことを話す。質問されると思う。私はリスキーですって言われたら、どこから来たのって聞かれて、休みの日何してるのって聞かれたら、私趣味、ショッピングなんですよとか、仕事何してるのって聞かれたら、何々っていう、キャッチボールの中で答えていく方が自然なのかな。Oke. Nah, jadi singkatnya begini ya. Jadi kalau misalnya tadi kita ngomongin perkenalan diri, sebetulnya kalau mau lebih gampang dipahami, ini gue terjemahin nih guys ya. Ini gue terjemahin nih ya. Gue terjemahin nih. Mudah-mudahan mulut gue tidak berbusa. Nah, tapi kurang lebih intinya sebetulnya kalau ini tadi yang tadi gue tulis untuk masalah perkenalan, itu sebetulnya juga versi udah versi lebih pendeknya gitu ya. Lebih pendeknya, dan kalau versi menurut bukunya itu akan jauh lebih panjang. Tapi kalau misalnya versi yang lebih dipakai lagi di dalam kaiwa sehari-hari itu sebetulnya jauh-jauh lebih pendek. Jadi lebih, misalnya contoh kayak tadi, misalnya dalam perkenalan, halo, kalau kita juga kenalin diri kita kan kalau dalam percakapan sehari-hari itu kan jauh lebih pendek ya. Misalnya halo, gue Rizky gitu. Nah sama kurang lebih di Jepang juga sama. Jadi kayak halo, gue Rizky. Jadi cuma ngomong watashi wa Rizky desu. Terus di dalam percakapan juga itu nantinya kita bakal nemuin banyak sekali saling apa ya kayak kita lah, kalau kita nanya teman, lu kerja di mana, hobi lu apa gitu, itu juga pasti akan lebih banyak sih. Jadi kurang lebih gitu. Jadi kalau misalnya mau belajar bahasa Jepang juga lebih baik, yang penting dihafalin kata perkataannya aja, kurang lebih gitu. Lalu tadi ada yang nanya apa ya, sebentar ya. Ada yang nanya, mata shitsumoun ga aruんだよ。mata muzukashi shitsumoun ga aruんだよ。なんで日本語にL だね、L、ラ、リ、ル、レ、ロがないんだよ。ラ、リ、ル、レ、ロあるんじゃん。なんでラ、リ、ル、レ、ロがないんだよ。ラリルレロあるけどラリルレロがないってことですか？いや、ラリルレロあるじゃん。あるでしょ？ラリルレロあるじゃん。でもラ L だね、 L。 I don't know、 知らないな。でしょ。それは知らないでしょ。知らないよ。そもそもそういう発音がなかったのかな。まあ、それも調べてみよう。Bang, saya kan sebagai resepsionis hotel, bagaimana menyapa secara formal dan menanyakan oke, dan menanyakan berapa malam serta berapa kamar. Oke, sebentar gue catat ya. Ini gue catat dulu nih, nanti biar nggak hilang. Nanti di akhir sesi kita coba ini ya. Siap. Desu itu di dalam bahasa Indonesia maknanya apa? Nggak ada, itu kayak cuma titik gitu, penegasan aja, penegasan.
Rahasia ilahi. Pertanyaan sampai akhir zaman. Iya, nggak ada yang tahu guys masalahnya guys. Masalahnya tuh kayak kita kenapa huruf dulu tuh tapi kita nggak ada sih, kita ininya juga normal sih ya huruf-hurufnya ya. Kapok dah kalau minggu depan belajar bahasa Jepang. Tapi bener serius nih cuy. Kalau lo beneran serius, nanti gue akan coba bangun kurikulum yang benar yang baik gitu. Tapi paling nggak ada yang berani nyoba gitu. Tadi coba, nih gue nongkrong nih di game launch kagak ada yang mau nyamperin. Ayo nanti sendalan terus kayak hilang jangan sampai aku. Nah jadi gitu ya. Nah jadi ini lo coba catat dulu. Jadi ini nama Rizky lo tinggal ganti aja sama daerah tempatnya. Jadi kurang lebih kalau nanti kalau lo misalnya ke Jepang gitu ya, paling nggak nanti kalau lo sampai airport lo bingung, paling nggak lo bisa memperkenalkan diri dulu gitu. Wasyuko, halo Bapak Rizky, halo Wasyuko, WhatsApp. Om Rizky tidak mau mengajarin Yuisan bahasa Indonesia. Oh, Yuisan pintar sekali bahasa Indonesia. Ya sedikit saja, sudah lupa. Pintar Jang. Iya. Oke, jadi gitu ya guys. Ini tolong catat nih, ada yang mau nyoba nggak nih? Serius nih. Kalau ada yang mau nyoba, gue seneng banget asli, beneran. 18歳です。若い18歳の子が見てくれてる。私は Nah, ini ada yang Halo, mau nyoba. Bang. Ya. Halo, ayo Kur. Sebentar dulu. Ayo Kur, coba Kur, silakan Kur. Ayo. Ya, coba. Hajimemashite, watashi wa Farel desu. Terus? Watashi wa watashi wa niju. Umur gue berapa sih? Kenapa dia kata? Oh, 21 desu. Oke. Watashi wa daigakusai desu. Wow, sugoi. Terus. Yoroshiku onegai shimasu. Yeay. Thank you Gor. Yeah. Thank you. Nah gitu dong. Kan gue seneng ya ada orang yang bisa mengambil ilmunya. Kikoeru Saki? Saki kikoenai ka? Hoso kikoenai ka? Saki yatte miru hito ga iru yo. Nihongo. あ、声出して。そう声出して。あ、ミュート解除す。でもハウリングしちゃわないか。私は21歳です。大学生ですだって。上手。上手だね。すごい。Gitu dong. Kan gue paling nggak tahu jadi ilmunya bermanfaat, ya kan? Gue lupa nih terakhirnya. Yoroshiku onegaishimasu ya. Yoroshiku onegaishimasu. Dari mana? Hajimemashite. Ini dia. Lagi belajar bahasa Jepang. Coba Mas Renis bisa nggak? Diajarin kan udah lama sama ayah. Kan masih ingat, coba. Sudah lupa. Danis sudah lupa. Sudah lupa? Sudah lupa. Kasihan. 結構学んだのにね、2年前。いや。OK。じゃあ次は自己紹介の後はどんな会話使えるかな。例えば初めて日本に着くときに。なんで日本に来たいと思ったのかとかかな。日本の好きなところはどこか。Sebentar. Ya, silakan guys. Ini ada Harvey Wizard. Silakan. Ayo bro, coba bro, dicoba bro. Coba dong. Ya, nggak ada. Muncul dan hilang lagi. Baik. Nande Nihongo? Nande Nihon ni? Nande? とかとか、
日本で行ってみたい場所はどこかとか、日本の何が好きなのか、アニメが好きとか、oke oke oke. ゲームが好きとか。Oke. Lagi sesi apa nih? Belajar bahasa Jepang untuk pemula. Oke. Nah, jadi selanjutnya adalah hal-hal yang apa ya? Hal-hal yang membuat lo itu kenapa lo tuh pengen ke Jepang? Kenapa? Apa yang membuat lo tuh suka sama Jepang? Nah, biasanya ini sering banget, dan ini juga ini sih. Kalau gua ngajak temen gue juga beberapa kali ke sono, kalau misalnya ngobrol sama temen gua, ini sering banget ditanyain sama orang-orang Jepang, kenapa lo pengen datang banget ke sini gitu, ke Jepang. Terus kenapa apa yang membuat lo itu suka sama Jepang gitu. Ja, doko kara hajimeyou ka, tatoeba. Ya. Jadi, saki no hito wa hotel no hito ne, receptionistってなんだっけ? 受付。で、さっきの質問、彼は受付だから、お客さんに対しての、挨拶、そう挨拶の敬語はどんな挨拶すればいいのかだって。ホテルのレセプションで。そう、ホテル。例えば、どれぐらい泊まるのか、あとは、部屋は何番とか、そういう感じかな。まずはじめにいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい。そんな居酒屋そんな居酒屋いらっしゃいませじゃないよね。はい。いらっしゃいませ。ありがとうございますとか。もう一回。遠いところお越しいただきありがとうございます。遠いところお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい。遠いところお越しいただき、遠いところから来てくれてありがとうございますってことね。はい。で、あとは今日から何泊されますかとか。今日から何泊されますか。何泊泊まりますかって意味ね。何泊。はい。で、何泊されますか。はい。OK。これで、あとは、何名様でご宿泊されますか。ご宿泊されますか。ご宿泊されますか。されますか。これどういう意味なの？何名様っていうのが、何名での敬語ね。はい。様つけたから、ないない様、ちょっと偉い感じ。何名様で、が何名。ご宿泊は、宿泊する。泊まるって意味で、宿泊する英語で、ご宿泊される。なるほど。はい。Oke. Nah,これでいいかな? Oke. Ini buat Harvewis tadi ya. Ini buat Harvewis tadi yang lo tadi nanyain mengenai ini kan Harvewis tadi spesifik dia adalah resepsionis di hotel. Jadi ini buat Harvewis ya, buat ucapan salam kepada tamu yang baru datang. Jadi pertama judulnya Irasaimase, tapi jangan kayak gitu ya. Irasaimase gitu ya. Ya, jangan irasaimase, jangan gitu ya, tapi irasaimase ya. Jadi gitu ya. Jadi harus kayak gitu ya. Jadi irasaimase gitu ya. Terus setelah itu setelah itu yang kedua adalah toi tokoro okoshi itadaki arigato gozaimasu. Jadi ini artinya adalah terima kasih udah datang jauh-jauh buat mau nginep di sini gitu. Kurang lebih kayak gitu ya artinya ya. Jadi ini ucapan sopan. Terus dia bilang, terus yang berikutnya adalah kyo kara nampaku saremasu ka. Terus berapa lama akan nginap di sini gitu. Terus name sama de go shuhaku saremasu ka, berapa orang. Jadi kurang lebih itu. Jadi yang atas itu berapa lama, yang kedua itu berapa orang. Nah, jadi ini benar-benar percakapan yang sangat-sangat sopan yang memang dipakai untuk
apa ya, kita orang-orang frontliner terutama ya kayak hotel misalnya, kayak apalagi ya, kayak di mall gitu ya. Nah itu yang apa namanya, yang berhadapan langsung dengan customer klien. Nah jadi ini kata-katanya sangat sopan. Jadi ya kalau di selain kata-kata ini ada banyak banget gitu yang jauh lebih casual, lebih apa ya, lebih gampang dipronounce-nya, jauh lebih banyak. Tapi kurang lebih kata-kata ini yang paling sopan banget ketika lo sebagai contoh si Harvey Wise ini sebagai resepsionis hotel gitu. Dan gue yakin juga resepsionis hotel apalagi lo sekarang, gue yakin juga turis Jepang kan juga banyak ya. Jadi mudah-mudahan ini dipakai dan bermanfaat juga buat lo gitu. Terima kasih Yui. いやー、なんか、うんメッセージで、うん皆さん、ようこそってあるんですけど、ようこそといらっしゃいませ、どっちが何が違うの？皆さん、ようこそだとちょっとカジュアルかな。うん。皆さん、ようこそお越しくださいました。だったら敬語。でもそれ使えるなの？使える。皆さん、ようこそお越しくださいました。ようこそってウェルカムみたいな感じだから。Oke, jadi kalau artinya saya mengerti, wakarimashita artinya. Wakarimashita. Gitu. Jadi paling gampang kalau misalnya lo nanya arah, kalau lo nanti nanya arah di Jepang, terus orangnya balik nanya wakarimashita, apakah sudah mengerti, lo ngomong aja wakarimashita. Gitu. Saya mengerti ってこれ疑問形だけど。saya mengerti wa wakari どういう意味ですか? So. Ya kalau tidak mengerti wakarimasen, betul. Ya sugi wa nande Nihon ni ikitai no ka だって。そう来たいと思ったのか。なんで旅行先に日本を選んだのかとか。日本でもいろいろあるじゃん。今、東京に行っても次は大阪に行きたいと思ってるんですとか。京都でお寺を見たいと思ってるんですとか。ね。それはあれは聞くんだね。あれなんだろう。イミグレーションが聞くんだよ。逆に聞くじゃん。なんで日本に来るのかっつって。お前はイミグレーションかよ。でもなんか日本に来たいと思ったのって気になると、なんで日本をちょい来てくれたのって気になるかも。Nah jadi oke. Saya ingin melihat Tokyo Tower とか。東京タワーとか。なんかアニメ聖地なんか聖地に行きたいとか、アニメの場所に行きたい。そう。あれはどうなのね。言葉にするとなんだろう。聖地巡りっていうのかな。何？アニメの聖地巡りっていうんだけど、そのアニメが聖地巡り？聖地巡りって言うんだけど、アニメの中で実際ある場所を見に行くってことでしょ。オッケー。私は日本になんだっけ例えば私はアニメが好きで、オッケー。アニメの聖地巡りをしたいと思って日本に来ましたとか。アニメが好きでアニメの聖地巡りをしたいと思っています。OK とか、東京ディズニーランドに行きたいと思いましたとか。私は東京ディズニーランドに行きたいですとかね。あと富士山へ行きたいですとか書いてくれてるメッセージ。ね。あと店舗
お寺、京都でお寺を見たいですとか。ああ、そっかそっか。ああ、富士山見に行きたいな。俺も。富士山に登りたいですとかね。見るだけじゃなくて。ああ、俺も登ることがないわ。私は富士山に登りたいです。冬にね、冬に。とかね。Oke. Nah jadi gini ya. Nah ini gue coba jelasin dulu. Nah jadi ini kalau misalnya lo ditanya nih, ini sebetulnya pertanyaan kenapa gue tadi awal gue ketawa nih. Jadi beberapa alasan ini sebetulnya adalah pertanyaan yang biasanya sering ditanyain sama petugas imigrasi. Sama petugas imigrasi waktu lo datang ke Jepang. Jadi ketika lo waktu datang ke Jepang itu ataupun ketika lo misalnya nyewa tour gitu ya, atau lo hire tour, itu biasanya kadang-kadang orang suka iseng tuh. Nah ini gue kasih tahu satu hal sebagai orang asing yang gue alamin ketika lo itu datang ke Jepang dan menggunakan bahasa Jepang. Orang Jepang yang mendengarkan atau yang merespons, misalnya dia melihat ada orang asing merespons mereka dengan bahasa Jepang, mereka akan jauh lebih respect. Yang gue rasakan mereka akan jauh lebih respect terhadap gua sebagai personal ke lo. Nah, dan jauh lebih punya empati buat ngebantuin lo nanti gitu. Nah jadinya sebisa mungkin lo bisa juga gitu, misalnya lo nggak usah takut, misalnya contoh kayak kalimat pertama nih, watashi wa anime ga suki de anime no seichi meguri wo shitai to omoimasu. Nah jadi ini artinya gue tuh suka banget anime, jadi gue pengen banget datangi tempat-tempat yang berhubungan dengan anime gitu. Jadi itu misalnya gitu. Nah terus misalnya gue pengen banget datang ke Tokyo Disneyland gitu, makanya gue ke Jepang. Atau misalnya gue pengen banget naik Gunung Fuji, makanya gue pengen balik ke Jepang. Nah jadi ini sebetulnya pertanyaan dasar ini juga itu lo bakal ditanyain juga ketika lo itu datang ke Jepang sama petugas imigrasi sebetulnya ya. Jadi biasanya ditanyain, biasanya suka iseng. Dan lo kalau misalnya jawabnya pakai bahasa Jepang, dia pun orang petugas imigrasinya pun akan sedikit lebih nggak ngegas gitu ke lo nya ya. Nggak ngegas ke lo nya daripada kalau lo itu misalnya pakai bahasa Inggris ataupun pakai bahasa Indonesia apalagi gitu kurang lebih. Hai. メッセージ、メイドカフェ行ったらなんて言えばいいの？Bagaimana? メイドカフェ行きたいです。メイドカフェ行ったら可愛い子がたくさんいるから、ですねとか可愛いですねって言ってたら。いや。それか写真したいんだったら写真一緒に撮ってもらえますかっていうとか。Iya. Nih ya, tadi contoh ya, misalnya tadi Meido Cafe ikitai desu. Terus di dalam itu Meido Cafe minta foto gimana tadi? Issho ni 写真を撮っていただけますか? Nah, ini adalah sebuah kalimat yang sangat penting buat kalian apabila kalian di antara kalian yang akhirnya sudah berhasil sampai ke Maid Cafe. Ya, ini dia yang paling penting ya. Jadi ini tolong dicatat. Kalimatnya adalah Issho ni sashin wo totte itadakimasu ka? Ya. Ini artinya apakah saya boleh ngambil foto bersama-sama gitu. Ya, ini sopan loh, ini sopan banget. Dan ini dan rata-rata gimana ya? Meido Cafe te sono gaikokujin muke no Meido Cafe te aru? 英語が話せるかってこと？そう。でも大体さ、メイドカフェって俺もまあ1回か2回も行ったことがあるんだけど、あんまり英語とかその外国人向けのとかあんまり緊張してるじゃん、そのメイドたちは。で緊張してるからやれだぜ、話しかけないあんまり。
あ、そうなんだ。あ、これ日本人じゃないんだ。どう話せばいいのかわからないんだ。みたいな、そういうあるんじゃん。うんうん。でもメイドカフェって一種の日本のカルチャーっていうか文化でもあるから、なんかメニューとか英語だったりするのはあると思うけど、テレビでそのオリンピックで本当かか来るつもりだったから、英語話せるスタッフを雇ったりとかしてたところもあったみたいだけど、今はもう外国人全然いないから、だね。だないけど、まあでも秋葉原のに、メイドカフェ多いんだけど、あそこは外国人が圧倒的に多いと思うから、外国人に向けてのなんかサポートはしてないのかな。キキがいた時は全然英語を話せなかった感じだった。いや、まあ俺はもともと最初なんか入ってくる瞬間にもう日本語喋ってるから、全然気にしてないの、向こうが。ああ、なるほどね。だから日本人かなと思ったんだよ、多分向こうがね。多分ね。Nah jadi jadi kurang lebih gitu ya. Jadi tadi gue barusan nanya, soalnya kan gini loh, di Jepang itu gue nggak ngerti. Gue tadi nanya apakah di Jepang itu ada maid cafe yang memang bisa untuk orang asing. Karena pada dasarnya yang menjadi concern itu adalah ketika lo orang asing dan lo tidak bisa berbahasa Jepang, ketika lo masuk ke maid cafe bukannya ditolak gitu ya. Walaupun ada beberapa orang yang yang beberapa maid cafe yang memaksakan bisa atau menerima orang asing, tapi ada juga beberapa maid cafe yang tidak menerima orang asing karena alasannya cuma satu, karena mereka itu nggak pandai berbahasa Inggris. Jadi ketika ada orang asing masuk, mereka malah bingung gitu kan. Padahal kan nilai jualnya maid cafe kan di situ ya, maksudnya di manja-manjanya, terus di ilus-ilusnya lo dengan bahasa Jepang gitu, ala bahasa Jepang. Tapi kalau misalnya itu jadi orang asing kan jadi nggak ngerti kan, orang asingnya kan jadi nggak ngerti, dan mereka tuh malah takut hal itu gitu. Nah makanya gue juga tadi nanya apakah di Jepang itu ada maid cafe kayak gitu. Nah jawabannya tuh antara ada dan tidak ada, karena sebetulnya dulu sempat dipersiapkan buat Olimpik, which was by the way Olimpik itu akan mulai minggu depan di Jepang ya. Nah itu udah dipersiapkan. Jadi ada beberapa tempat kayak maid cafe juga nyewa karyawan yang bisa berbahasa Inggris gitu, tapi sekarang nggak tahu juga. Nah makanya kenapa lo penting banget buat lo di Jepang, kalau apalagi buat lo yang mau nyobain kayak masuk ke maid cafe dan segala macam, itu tuh tempatnya bener-bener gue kasih tau ya, tempatnya tuh bener-bener lokal banget. Nah lokal banget tuh artinya apa? Jadi setidaknya kalau lo tidak menguasai bahasa Jepang sederhana, mereka tuh akan canggung untuk melayani lo, dan lo juga akan merasa canggung jadi nanti di sana gitu loh. Makanya gue rasa nih kalimat ini sih menurut gue cukup ultimate sih ya. Menurut gue cukup ultimate. Jadi dan ini lo bisa dipakai buat di mana aja. Misalnya lo contoh ketemu maidnya lagi di jalan di Akihabara nih. Lagi jalan kan dia suka nyebarin flyer tuh. Lo bisa tuh minta ajak foto gitu. Nah, ini bisa dari sini nih. Gitu. Ya, silakan dicatat guys. Ini ultimate bagus nih. Dipakai di mana aja bisa. Ya, lo mau patung juga bisa, lo nanyain sama patung nih, bisa nih. Halo Bang, ini bahas apaan Bang soal Jepun? Ini kita lagi ngobrolin bahasa Jepang sederhana, Bro. Kalau percakapan jual beli gimana ya? Aduh, jual beli tuh spesifik, susah banget sih, Bro. Pertanyaanがいくつか来てるかな。そう。ちょっと読んでみる。多いな。Belajar angka Om. Oke, angka ya. Ada kiat-kiat belajar kanji nggak? Apa nih? Terus ada ini satu ya. Yang kedua ini dari pada kadang kan karena kita grogi suka lupa bahasanya nih Om. Ada aplikasi yang bagus nggak yang bisa dipahamin sama orang Jepangnya juga? Oke. Bang baca Saweria aku dong. Oke, sebentar ya. Tadi kelewat tadi Ciko ya. Ciko, Saweria. Sebentar ya. Gue lupa lagi buka ini.
Gue mentok di kanji tuh.そうだね。でも漢字学ぶのも難しいわ。俺もうダメ今。全然漢字はいいね。書けない今。書けない。パソコンしかに書けない。日本語は読めるけど書けないよ。しかも種類がたくさんあるじゃん。ひらがな、カタカナ、漢字って。で、日本人ってもともとどうやって漢字勉強するの？小学生の時からこう、そう。ドリルでひたすら書くんだよ。毎日宿題出てこう漢字小1から小1から漢字書くんだよ。わで、漢字テストがあってさ、その繰り返しだよね。それいつまでやるの？高校まで？漢字の勉強は小学生で終わるんじゃない？嘘？あと中そんなた学生かくさんのに？自分で覚えるんじゃない？中学生とかさ、高校生とか大学生になったら本読んだりとかさ。でも今はパソコンで変換できちゃうからさ、もう漢字忘れちゃってるよね。書かないからあんまり。Nah ini buat teman-teman yang pengen belajar kanji ini tadi jadi si Yu juga bilang ya kalau di Jepang kan belajar kanji itu mulai dari SD kelas 1 ya, dan itu terus di drill setiap hari. Sehari itu bisa banyak ratusan huruf. Jadi itu juga yang gue lakukan dulu waktu gue belajar pertama kali kanji. Jadi setiap hari gue ngedrill untuk ngapalin kanji dengan banyak menulis, banyak membaca gitu, terus diulang-ulang gitu loh. Jadi kalau lo mau belajar gimana, susah nggak? Ya susah, karena lo harus ngedrill itu setiap hari sampai lo hafal gitu.質問だよ。質問があって、なんだっけ、本名なんだっけ、本名名字本名となんだっけ、ニックネームとゆいって何？本名？ゆいの名前は下の名前、ゆい。名前で名前ってあって、名字はお父さんとかお母さんとかとも一緒。で、名前それは名字がファミリーネーム。オッケー。で、ゆいはしたapa tadi? ゆいは名前下の名前だっけ？ゆい。でファミリーネームはもともとは西田、でも結婚して並木。Oke, Myoji itu nama family name dan ya. Terus satu lagi nama asli ya. Apa lagi? Shita no namaeだっけ？下の名前。名字と名前。名字がファミリーネーム。名字。名前は名字と名前、普通の名字と名前だね。そうでも、その名前でも名字指すことがあるから、あなたの名前は何ですかって言ったら名字指すことあるから、下の名前はとか。了解です。はい。OK。Nah jadiさっきの質問は、まあの外からの人見ると、例えば並木ゆいとか、そんなにわからないんじゃん。どっちが名字とかさ、並木かゆいか、どっちの名前で、それが例えばね、ゆいのこと知らなくて、ゆいはいつも自己紹介だったら並木ゆいですとか、ゆい並木じゃなくて、まあ、インドネシア人だったらゆい並木じゃん。名前はゆいだね、思ってるじゃん。でも日本人が違うじゃん。名字から始まって、で名前、下の名前でしょ。でもし俺が日本人と初めて、挨拶するときには絶対向こうが名字から始まるでしょ。それは絶対なの。絶対。日本人は名字から話す。Oke. Jadi ini buat Liv ya, pertanyaan yang cukup bagus ya menurut gue. Jadi gini, di Jepang itu berbeda sama orang Indonesia kan. Jadi kalau di Jepang itu selalu kalau mereka perkenalan pasti yang
yang dikenalkan dulu adalah myoji-nya dulu atau family name-nya dulu baru namanya dia. Jadi kalau misalnya lo kenalan sama orang Jepang ataupun lo misalnya nonton film gitu, ketika lo menemukan adegan si karakternya itu memperkenalkan diri kepada seseorang yang belum dia kenal, itu pasti mereka akan mulai dari myoji-nya dulu atau dari family name-nya dulu. Gitu. Ya, dari family name-nya dulu. Jadi makanya mulai dari family name habis itu baru namanya dia gitu. Nah, contohnya dalam kasus hal ini temen gue namanya Namiki Yui gitu kan ya. Namiki Yui. Jadi dia mulainya namanya nama family name-nya adalah Namiki. Habis itu Yui gitu. Oke. Oke. Nih,質問してる日本まだオリンピックやるのつって。来週からだよ、来週から。来週でしょ。Ini juga tadi nih secara offline gue juga tadi ngobrol gitu ya. Tadi yang gue obrolin adalah di Jepang apakah kenapa kan nih dia suaminya masih sampai jam sekarang jam 10 nih masih belum balik nih, which was biasa banget di Jepang tuh ya. Sebelum corona pun jauh-jauh lebih biasa banget gitu. Nah, cuma yang gue tanyakan tadi tuh kan kenapa di Jepang itu walaupun masih corona gini masih kerja lembur tuh masih banyak banget gitu. Nah, intinya sih kurang lebih karena orang Jepang itu tidak terbiasa untuk bekerja di rumah gitu, dan semua kebutuhan untuk bekerja itu semua sudah teradanya tuh di kantor gitu, dan nggak mungkin tuh orang tuh bawa ke rumah, dan belum terbiasa untuk melakukan hal itu gitu buat perusahaan-perusahaan yang lama gitu. Makanya tetap masih butuh pergi ke kantor, dan dia juga butuh ketika masuk kantor juga tetap ada pengecekan kayak biasa gitu ya. Kayak gitu. Jadi kayak kita cek suhu tubuh, cuci tangan dan segala macam juga tetap ada. Dan mulai minggu depan juga dimulai Olimpik, dan katanya beberapa cabang olahraga itu nggak dibolehin ada penonton, cuy. Tanpa penonton. Betul sekali, betul. Amari Olimpik yaru ga imiがないね。無観客だしね。無観客ってその選手もかわいそうじゃない？かわいそうだよ。だってでもテレビに見れるじゃん。でしょ？みんな見れるじゃん。そう。でもみんな仕事してるからテレビ見ないじゃん。でも開会式と閉会式始まるとき、オリンピックの開会式、始める会ね。これから閉会式終わりしますの日は、祝日になった。嘘、すごいじゃん。でも唯一はあんまり関係ないじゃん、それね。もういつも仕事してるからね。いやでも移動してね、土日休みになったしね、仕事休み。Itu katanya nanti buat pembukaan sama penutupan Olimpik katanya nanti diliburin katanya di Jepang, guys. Kita bisa nggak diliburin kita nih? Kita bisa nggak diliburin kita nih? 来週の木曜日だったかな、オリンピック。来週の木曜日。から。1ヶ月間だね。そうだね。いやサッカーもやるでしょ、ピンポンとかさ。無観客ってあんまりね、やる気があんまりないじゃない。そうね。そうだね、大変だね。大変ですね。Anda sudah libur, isoman itu anggapnya libur semingguan, bener juga sih. Oke Yui, terima kasih banyak Yui. Ya, terima kasih. Ya, mau 1時間半ぐらいね。なんか一言ある？みんなに。Silakan datang ke Jepang とか。そうね。今ってじゃあここにする。今って日本は何が面白いなの？ OK、 お疲れ様でした。ラストクエスチョン、最安か K-POP。ドラマか K-POP 音楽で音楽すか？音楽ね。少しだけすり切っと。いや無理しなくていいんだよ。いやなんか BTS とか有名じゃん。BTS BTS も BTS 聞くんだ。
じゃあね、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあ皆さんおやすみなさい。また明日。バイバイガイス。バイバイ。